وتعليق صور الأهل من الأطفال والأقارب والوالدين في البيت. لا يجوز تعليق الصور في البيوت، وهذا يمنع دخول الملائكة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن البيت الذي تكون فيه الصورة أو الكلب أنه لا تدخله الملائكة، وإذا لم تدخل البيت الملائكة دخلته الشياطين. صحيح. وتسلطت الشياطين على من في البيت وآذتهم. ولذلك ينبغي أن يحرص المسلم، أن تحرص الأخت المسلمة على إبعاد الصور، وكذلك إبعاد الكلاب عن البيوت حتى تدخلها الملائكة. والملائكة إنما تدخل البيوت بالرحمة وبالسلام، وحتى لا تمنع هذه البيوت من دخول الملائكة، لأنها إذا منعت من دخول الملائكة أصبحت لا تدخل الملائكة، فإنها ربما دخلتها الشياطين وآذت وأضرت أهل البيت بإذن الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang masih memberikan kepada kita semua di ruangan ini kesehatan, ya, nikmat Islam, nikmat iman, yang mana nikmat ini tidak diberikan Allah kepada saudari-saudari kita di luar sana. Maka dari itu senantiasa kita terus bersyukur atas apa yang Allah sudah tetapkan kepada kita hingga detik ini. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingat, kalau kalian bersyukur kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian, kita semua di ruangan ini, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi ingat, kalau kalian tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid. Ya, azab Allah sangat pedih. Maka dengan bersyukur inilah kita bisa menjalani hidup di depan kita, apapun masalahnya. Kalau adik-adik ya sedang menghafal, dapat satu ayat, ya syukuri. Ya, target 5 ayat ternyata yang lengket, yang mungkin itu 1 ayat, syukuri. Nanti Allah akan tambahkan nikmatnya, Allah akan tambahkan hafalannya. Jangan adik-adik merasa, ya para santri merasa bisa menghafal ayat Al-Quran itu berkat kemampuan santri, bukan. Ya, ingat itu. Itu semua atas izin, rahmat dan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salam ini sampai kepada beliau, kepada istri-istri beliau dan juga keturunannya, kepada para sahabat yang mulia dan juga keturunannya, tentu kepada kita semua sebagai tanda kutip yang senantiasa istiqomah menegakkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Baik, ini berarti yang di sana nggak ada lagi ya Bu ya? Kosong, masya Allah, alhamdulillah. Ya, kita berkumpul di sini, ingat semua itu atas izin Allah. Ya, atas izin Allah berkumpulnya kita di sini, ya sampainya kita di ruangan ini semuanya atas izin Allah. Apapun yang terjadi, bahkan mengalirnya darah kita dari kepala hingga ke leher kita, dari leher hingga kepala, dan berjalannya ya darah kita di pembuluh darah ini semuanya atas izin Allah. Hatta menggerakkan jari-jari kita ini kita tidak mampu kecuali Allah izinkan. Tapi ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitan yajri min ibni adam majra. Syaitan ini mengalir di aliran darah kita. Ingat, ya.
Syaitan atas izin Allah tentunya mampu mengalir di aliran darah kita, maka sangat rentan, ya, sangat sensitif bagi para santri yang kalau dalam kondisi haid, ya, tetap dalam keadaan berwudu. Karena ketika haid yang dilarang dalam syariat Islam adalah sholat, puasa, dan tawaf di Masjidil Haram, ya, tetap istiqomahkan. Kenapa? Agar itu menjadi perisai diri kita, ya, untuk dan tidak diganggu oleh syaitan, ya, dan tetap murajaah, ya, meskipun, ya, di kalangan ulama ada khilaf boleh atau tidaknya memegang mushaf, tapi murajaah wajib apapun kondisinya, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan kita ahli Quran, ya, menjadikan kita mulia berkat dengan keistimewaan Al-Quran, ya. Karena yakinlah kalau kita jauh dari Al-Quran, pasti hidup kita berantakan, pasti hidup kita sengsara, pasti hidup kita tidak punya tujuan. Seperti itu, ya. Di ruangan ini siapa yang baru, Bu Ganu? Ada 9 anak yang baru sekitar 4 hari. Belum sempat kita screening atau apa ya, tapi kalau dari segi pengalaman emosional saya indikasinya ada 3 yang saya taruh paling depan. Yang satu yang pink ini santri lama Ais dan anaknya baik sekali, Ustaz, ya. Terus kalau menurut saya sudah lama ini gangguannya, mungkin sejak beliau kecil kali ya, dan sudah membersihkan hati, sudah ikhlasnya, sudah memaafkan semua peristiwa semua orang. Tapi masih banyak gangguan, terutama saya kurang nyaman ketika dia baru sholawat, bahkan basmalah aja udah langsung diserang pusing hebat. Jadi kasihan gitu. Iya. Jadi ingat, kalau dipresentasikan 100%, ya, ruqyah syariah ini hanya berefek 25%. Jadi di mana yang letak besarnya di 75% itu? Di tazkiyatun nufus. Bersihnya hati dari kotoran. Kotoran apa yang dimaksud? Riya, sumu'ah, uzub, bangga diri, sombong terhadap hafalannya, hati-hati, ya. Niat hafalan karena ingin dikatakan hafizah, karena ingin dikatakan ustazah, hati-hati. Bukan karena Allah, ini penyakit hati. Perbaharui terus niatnya, maka Allah akan jaga hafalannya. Perbaharui terus niatnya, maka Allah akan matikan dalam keadaan dia sedang menghafal Al-Quran, ya. Saya kasih contoh satu sebagai penguat iman daripada santriwati di sini. Ada seorang santri, ya, usia beliau kurang lebih 20 tahun. Ketika itu ingin berumah tangga, kemudian ditawarkan oleh jamaah, orang tuanya mengatakan, bagaimana, apakah kamu bersedia menikahi anak saya? Kemudian santri ini menjawab, nanti saya akan menghubungi dulu pihak keluarga, saya diskusi. Kemudian singkat cerita dia temui saya. Bagaimana ini, Ustaz? Ada orang tua yang dia ingin menikahkan anaknya kepada saya, yang dia ingin menikahkan putrinya kepada saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, terima lamarannya. Kenapa? Karena dia meyakini, karena dia tahu antum adalah anak yang soleh. Antum ibarat Al-Quran berjalan. Antum adalah orang yang diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang perlu diragukan. Kemudian dia ragu. Akhirnya pulang ke kampung untuk berkoordinasi kepada keluarga, mengatakan ada yang ingin menikahkan putrinya dengan santri tersebut yang tadinya pulang ke kampung. Qadarullah, di jalan, ya, santri ini ditabrak, ya, ditabrak oleh truk, ya, yang mungkin beratnya sekitar 1 ton lebih, terseret
5 meter sampai 15 meter ke depan, poin pentingnya di sini. Jasadnya tidak hancur. Hanya pipinya saja yang berdebu. Ingat poin pentingnya. Kenapa demikian? Karena setiap hari dia bersama dengan Al-Quran. Karena lisannya selalu melafazkan Al-Quran. Begitulah Allah menjaga orang yang benar-benar menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya. Begitulah ketika Allah benar-benar menjaga Al-Quran, keluarganya Allah yang memang Allah haramkan ya jasadnya hancur ketika itu ditabrak oleh truk tadi. Ini satu bukti bahwa jangankan kita masih hidup, sampai mati pun Allah berkahi kehidupan kita. Allah jaga jasad kita, Allah jaga roh kita. Asal satu, niatnya benar. Ya, ingat, perbaharui terus niatnya, niatkan semua karena Allah. Ya, dan kesimpulan daripada ini semua, ingat, ada syaitan laknatullah alaih yang tidak ridho, yang tidak senang. Ya, ketika para santri ingin menghafal Al-Quran, dia tidak terima, dia tidak mau, dan dia keberatan. Maka dengan itulah para santri sebagian diganggu. Lalu bagaimana caranya? Ruqyah syar'iyah. Ya, ruqyah syar'iyah inilah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Syaitan jauh dari rahmat Allah. Ya. Lalu kenapa kok bisa santriwati, santri itu kok bisa diganggu setan? Iya, bisa. Siapapun bisa diganggu. Siapapun bisa kena penyakit hati. Ya. Bedanya di niat. Ketika santri menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, memerojak sambil niat untuk meruqyah dirinya, maka insya Allah tidak ada satu syaitan pun yang mampu bertahan apabila dibacakan Al-Quran yang sudah diniatkan Al-Ruqyah. Seperti itu. Ya. Maka dari itu, terus perbaharui niatnya, jangan putus-putusnya dalam kondisi apapun. Ingat, ya, sebagaimana contoh santri tadi, umur kita tidak tahu sampai kapan. Niatkan untuk bertemu kembali kepada keluarga di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan Al-Quran, dengan keberkahan Al-Quran. InsyaAllah kalau niatnya baik, maka Allah akan bantu. Ya, seperti itu. Semoga para santri sekalian ya diistiqomahkan ya dalam menghafal, dan ingat, perbaharui terus niatnya. Ya. Apa tujuannya menghafal? Seperti itu. Ya. Insyaallah kalau ada gangguan-gangguan, ya, niatkan saja, ya, murojaah sambil untuk ruqyah dirinya. Insyaallah hafalannya semakin kuat dan akan semakin cepat untuk menangkap ayat-ayat yang memang Allah sudah bentangkan kepada kita semua. Seperti itu. Ya. Saya coba screening ya para santri guna menghemat waktu. Ya. Semuanya sudah ada wudu ya? Sudah ada ya? Saya akan bacakan ya ayat Al-Quran ya, dan juga doa-doa dari Rasulullah SAW dengan niat meruqyah. Ruqyah ini doa ya. Allah mengatakan wala talbisul haqqo bil batil. Tidak mungkin yang hak itu bercampur dengan yang batil. Syaitan itu batil. Perkara sesuatu yang negatif yang ada di dalam diri kita itu batil. Al-Quran akan memisahkan itu semua, sehingga berkahlah kita sebagai manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Insya Allah. Saya bacakan ya. Kemudian cukup dengarkan, jangan diikuti ya. Fokus, tundukkan pandangannya. Ya. Masing-masing beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala
Mana tahu, mungkin ada dosa-dosa yang kita tidak sengaja kepada orang tua kita, kepada sahabat kiri kanan kita, pada orang-orang yang mungkin dahulu pernah berinteraksi dengan kita. Sebab-sebab masuknya syaitan kita tidak pernah tahu. Istighfar itu semua, mohon ampun kepada Allah, bertaubat, ucapkan astagfirullahaladzim. Istighfar masing-masing, renungi, hayati, mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Simak, tenang, tundukkan pandangannya. Kalau ada terasa panas, jangan dilawan, biarkan saja, ya. Kalau ada merasa ingin mual, jangan dilawan, muntahkan saja. Seperti itu, ya. Jangan dilawan, rileks saja, tidak ada yang perlu ditakuti selain Allah Jalla Jalaluhu, ya. Tundukkan pandangannya semua, fokus, simak dan dengarkan, ya. Minta sama Allah yang terbaik. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi wa an uzurru illa muslimin. Allahumma rabban nas adhibil ba's wasfi wa anta syafi, la shifaa'a illa shifaa'uka, shifaa'an la yughadiru saqama, shifaa'an la yughadiru saqama. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi arqikum min kulli syai'in yu'dhikum wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Allahu yasfikum, Allahu yasfikum. Bismillahi arqikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketahuilah oleh kalian, ya ma'syaral jin, Allah menciptakan kita semua untuk beribadah kepadanya, untuk sujud, mengabdi dan menyembah hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Tugas kalian dan tugas kami adalah sama, untuk beribadah kepada Allah. Maka jangan pernah tunggangi jasad hamba-hamba Allah ini. Jika kalian ada di dalam perutnya, maka keluar. Jika kalian ada di dalam rahimnya, maka keluar. Jika kalian ada di dalam tulang ekornya, maka keluar. Berkumpul semuanya di leher dan keluar lewat mulut. Takutlah kepada Allah. Ingat, apapun yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya. Jasad manusia bukan tempat tinggal kalian. Tugas kalian dan tugas kami adalah sama, untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu keluarlah dalam keadaan bertobat kepada Allah. Azab Allah itu sangat pedih, sangat keras. Kalian tidak akan pernah sanggup menahannya. Maka dari itu keluar. Keluar. Kalian yang berada di tubuh para santri ini, keluar semuanya. Ayo, cepat keluar sebelum Allah tabaraka wa ta'ala mengazab kalian seluruhnya. Mereka tidak butuh penjagaan dari kalian. Mereka hanya butuh Allah. Mereka hanya butuh Allah, tidak ada yang lain. Allah yang lebih berhak atas mereka, bukan kalian. Ayo semuanya keluar. Keluar.
A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Keluar semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan ganggu hamba-hamba Allah ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ukhruz ya Allah. Keluarlah dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Keluar seluruhnya. Tinggalkan tubuh hamba-hamba Allah ini. Keluar. Keluar semuanya, keluar. Ayo cepat, dari manapun kalian datangnya keluar. Keluar, keluar semuanya. Hamba-hamba Allah ini tidak butuh penjagaan, tidak butuh teman. Mereka hanya ingin Allah sebagai penjaga, pelindung dalam setiap apapun aktivitas yang mereka lakukan. Keluar kalian semuanya. Ukhruz ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal Qur'an, law anzalna hadzal Qur'an. Ya Allah, azab mereka ya Allah yang membangkang kepada ayat-ayat-Mu ya Allah. Azab mereka seluruhnya ya Allah. Mereka yang zalim kepada manusia ya Allah. Azab mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Engkau yang Maha melihat, Engkau yang Maha mengetahui yang gaib. Azab mereka ya Allah. Syaitan-syaitan laknatullah ini yang menunggangi hamba-hamba Allah ini ya Allah. Dimanapun mereka, tarik paksa seret mereka keluar ya Allah atas izin-Mu ya Allah. Seret mereka ya Allah. Lau anzalna hadzal Qur'an, lau anzalna hadzal Qur'an, lau anzalna hadzal Qur'an ala zabal, lau anzalna hadzal Qur'an ala zabal, lau anzalna hadzal Qur'an ala zabal la ra'aitahu khasi'an, la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah war-rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddus salam, al-malikul quddus salam, al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim, wa huwal azizul hakim.
wa huwal azizul hakim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Keluar kalian seluruhnya yang masih tersisa. Tinggalkan tubuh hamba-hamba Allah ini. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an, innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an, innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bagi ada yang panas kepala, ada yang bergerak di bagian tubuh tertentu, fokus pikirannya ke situ, arahkan, minta kepada Allah agar dimudahkan. Jauhkan pikiran yang menghayal, fokus kepada ayat agar Allah hancurkan dimanapun mereka berada. A'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. A'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Aina takunu ya'ti bikumullahu jami'an wa 'ala kulli syai'in qadir. Dimanapun kalian berada, Allah mengetahuinya. Dimanapun kalian bersembunyi, Allah melihatnya. Maka bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Keluar seluruhnya. Yang masih bersembunyi keluar seluruhnya. Ukhruj ya Abdullah. Ayo keluar semuanya. Keluar. Keluar. Ayo cepat keluar. Tidak ada waktu main-main lagi buat kalian.
Cepat keluar. Keluar seluruhnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ayo cepat semuanya keluar. Yang masih tersisa, yang masih ada di dalam tubuh hamba-hamba Allah ini, cepat semuanya keluar. Keluar cepat. Ya Allah, azab mereka ya Allah, azab mereka ya Allah. Mereka yang membaca ya Allah, mereka yang membangkang kepadamu ya Allah. Azab mereka ya Rabb, azab mereka ya Rabb. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara sawfa nuslihim nara sawfa nuslihim nara kullama najidat junuduhum baddalnahum zuludan ghayraha liyadhuqul adhab ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم زلودا غيرها ليذوقوا العذاب 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 إن الله كان عزيزا حكيما. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Cepat keluar semuanya. Tersiksa kalian kalau masih berada di tubuh hamba-hamba Allah ini. Cepat semuanya keluar.
Ayo cepat semuanya keluar. 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 Yang di kakinya, di belakangnya masih bersembunyi, keluar. Keluar. Yang di dahinya, yang di perutnya, yang di kepalanya, keluar. Yang membuat hamba-hamba Allah ini susah untuk menghafal Al-Quran, kalian yang membisikkan was-was, keluar. 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 Yang membuat hamba-hamba Allah ini malas untuk memerjaah, keluar semuanya. Syaitan-syaitan yang membisikkan was-was, keluar. Keluar. Keluar semuanya. Dan di kepalanya, keluar. Ayo cepat. Keluar. Keluar. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. اخرج يا الله، اخرج يا عدو الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Alhamdulillah, kita sudahi dulu. Angkat kepalanya semua, ucapkan Alhamdulillah. Ya, tadi ada nggak yang merasa panas dalam tubuhnya atau mual kemudian tertahan, atau ada daerah yang bergerak-gerak? Silakan. Siapa yang merasakan hal yang saya sampaikan? Selain yang di depan saya ya. Hani muntah, karena memang Hani udah 5 hari saya terapi di rumah. Dan memang selalu reaksi. Oh, Masya Allah. Tapi dari kondisi kesehatan gimana? Tadi sih terakhir pagi saya rukyah, habis itu buang air besar terus sih. Ini masih keluar juga. Ya, tidak apa-apa. Memang faktor keluarnya itu tidak selalu muntah ya. Maaf, ada yang buang angin, ada yang BAK, BAB seperti itu ya. Terus dilakukan terapinya ya. Jangan putus sampai nanti di mana detik dia tidak ada lagi reaksi. Insya Allah dengan demikian itu dikatakan bersih 100%. Tapi bagi rupiah kalau masih ada ya insya Allah mungkin kuman bakteri yang dibawa oleh syaitan. Karena memang syaitan itu selalu membawakan keburukan, kemudaratan kepada kita di organ tubuh manapun itu ya. Baik, kita coba ikrar pemutus. Mana tahu masih ada sesuatu yang terikat ya dari hubungan nasab yang dulu mungkin kita tidak tahu, orang tua kita, kakek nenek kita ya pernah melakukan perjanjian yang mungkin sampai kita ikut ya dalam keterlibatan apa yang mereka lakukan. Kita putuskan dari sekarang bahwa tidak ada andil, tidak ada lagi campur tangan syaitan dari bangsa jin di dalam tubuh kita. Cukuplah Allah sebagai penjaga kita.
Hidup dan mati kita hanya serahkan kepada Allah. Ya, karena Allah lah sebaik-baik pelindung dan kita semua akan kembali kepada Allah. Seperti itu. Siap, kita putuskan hubungan nasab dari kakek nenek orang tua yang wallahu ta'ala alam kita tidak ketahui yang masuk kepada kita. Semuanya angkat jadinya seperti yang saya contohkan. Ya, angkat, bahasakan dengan tegas sebagaimana yang saya contohkan. Ya, mudah-mudahan Allah mendengar ikrar kita dan syaitan-syaitan itu pun mendengar ikrar kita dan tidak ada andil mereka kembali dalam hal ini menjaga dan masuk ke dalam jasad kita dimanapun mereka bersembunyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahman, ya Hakim, ya Hakim, ya Alim, ya Alim, ya Jabbar, ya Jabbar, yang Maha Perkasa, yang Maha Perkasa. Ya Rabb, ya Rabb, mulai detik ini, mulai saat ini, hamba memutuskan hubungan kepada syaitan-syaitan yang menunggangi hamba, baik yang hamba ketahui maupun yang hamba tidak ketahui. Ya Allah, hamba berlepas diri dari dijaga, dari dilindungi oleh syaitan-syaitan di dalam tubuh hamba. Cukuplah Engkau ya Allah sebagai penjaga hamba. Ya Allah, mulai detik ini hamba haramkan apa yang hamba makan, apa yang hamba minum, rezeki darimu ya Allah, dimakan dan diminum oleh syaitan-syaitan yang jika dia ada di dalam jasad hamba. Ya Allah, hanya kepadamu lah hamba memohon, hanya kepadamu lah hamba meminta. Cukuplah Engkau ya Allah sebagai pelindung hamba. Perkenankan ya Allah ikrar hamba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ada yang merinding? Pada malam-malam. Hah? Apa yang dirasakan? Lega, tenang? Atau kayak ada yang keluar? Ayo jangan malu, nanti ke bawah. Silakan teman-teman, seperti saya sampaikan, reaksi bukan aib. Iya, nggak apa-apa. Reaksi bukan Saya aib. sendiri ada getaran halus di jari kanan. Iya, Masya Allah. Nah, Insya Allah itu keluarnya mereka dari jasad kita, indikasinya seperti itu. Ketika dibahasakan dan mereka dengar. Karena tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia itu pada hakikatnya sama. Mereka juga berpasang-pasangan di alamnya mereka. Kita harus imani itu. Gitu. Ya. Makhluk dari golongan manusia dan jin, ada yang baik, ada yang soleh, dan ada yang membangkang. Ini perlu kita ketahui. Jadi jangan khawatir. Aib itu bila mana kita berbuat sesuatu yang orang lain tidak tahu, tapi kita lupa Allah tahu. Ini aib. Ya, aib itu kita mengatakan A kepada orang tua kita, nyatanya B. Ini aib. Ya, aib itu kita tidak jujur dengan iman kita. Lain di mulut, lain di hati, itu aib. Dan Allah tahu. Jadi siapa tadi yang merasakan mau mual, mau muntah, kemudian tidak tertahan, atau tadi ketika ada ikrar pemutus merinding, siapa? Atau ada yang tidak enak? Apa? Gimana lu? Baru keluar semua. Gimana? Pending? Merinding.
Oh, ini keluarganya Aisyah dari yang ini dari keluarga mana? Ini punya Ibu, oh ini masih satu ya. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Namun itu indikasi mereka keluar dari jasad kita. Karena ketahuilah, ketika mereka ada di jasad kita, maka jauh kita dari keberkahan hidup. Kita akan tidak mempunyai motivasi, semangat ya, untuk mendekatkan diri kita kepada kalamullah. Tidak mempunyai ghirah yang kuat untuk menghafal Al-Quran jika mereka masih ada di dalam jasad kita. Karena sampai hari kiamat pun mereka tidak akan pernah ridho ya kepada kita kalau kita dekat dengan Al-Quran. Seperti itu ya. Dan yakinlah, tidak ada yang perlu kita takutkan di dunia ini selain Allah. Ingat bahwa syaitan itu lemah ya. Tidak ada yang kuat kecuali Allah. Kalau ada di dalam diri kita merasa sesuatu yang memang itu kita ketahui adalah hal-hal yang di luar wajar, berlindung kepada Allah. Fasta'idz billah ya. Jangankan kepada syaitan, di dalam Al-Quran Allah juga memerintahkan kepada kita ya, fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ini ketika mau baca Al-Quran saja Allah perintahkan kita untuk berlindung kepadanya. Karena Allah tahu akan ada syaitan yang membuat kita malas. Karena Allah tahu akan ada syaitan yang membuat kita jauh dari Al-Quran, maka Allah perintahkan kita untuk berlindung kepadanya ya. Jadi jangan pernah menyandarkan segala sesuatu aktivitas kita ya, kemampuan kita, kecuali ada Allah yang menjadi sandaran hidup kita, yang menjadi tempat kita meminta di sana. Seperti itu. Yang istihadah kemarin siapa? Udah berapa lama itu? Dengan kondisi begini udah berapa lama? Setahun? Ya. Sampai sering. Pernah mimpi apa? Sering berulang di dalam mimpi. Nggak ada? Pernah melihat penampakan sesuatu? Pernah? Bentuknya apa? Dia melihat? Enggak, membelakangi. Di mana itu? Di pesantren. Selesai dari pesantren itu? Selesai. Maksudnya selesai di sana mengabdi di pesantren itu selesai? Sampai selesai atau tidak selesai kemudian keluar? Selesai. Usia berapa? 11. Sampai sekarang masih melihat? Enggak. Ketika melihat sosok itu takut atau khawatir atau berani atau cemas? Apa yang dirasa? Takut. Kenapa takut? Berarti sekarang sudah tertanam dirinya bahwa melihat apapun sosok yang di luar daripada manusia tidak takut. Yang lain ada yang pernah melihat kuntilanak, pocong, hantu? Hani seperti itu dihantui pocong. Dihantui? Melihat bayangan, sugesti atau sosok? Pocongnya berupa anime. Anime. Tapi sebenarnya dia nggak anime banget sih. Kartun. Berarti kayak, mohon maaf, seperti halusinasi begitu? Iya, tapi ya. Karena saya udah ngantuk, kadang saya taruh di dada dia, terus saya air kursi, langsung muntah. Terus ajak keluar, saya rukyah lagi di luar. Alhamdulillah. Kakak dalam hal ini jangan pernah putus wudhunya ya. Ya kak ya. Biar tidak melihat segala sesuatu yang kita tidak ingin melihatnya. Saya kasih contoh begini. Oh ada pisang, pisang aja contoh. Ibarat ini ikan hiu, ya, ikan hiu
kita berkelahi dengan ikan hiu ini di alamnya, kira-kira siapa yang menang? Kenapa? Ini kayaknya udah pernah saya kasih tahu. Tahu nggak lanjutannya? Oh enggak? Oke, bagus. Berarti enak nih, seru untuk disimak. Oke, betul. Kemudian saya balik. Ketika hiunya masuk ke darat, kita berkelahi dengan ikan hiu itu. Kira-kira siapa yang menang? Kenapa? Masya Allah, bagus. Seperti itulah kondisi ketika syaitan, kuntilanak, jin, tuyul, apapun bentuknya masuk ke alam kita, maka berlakulah hukum alam manusia kepada mereka. Sekarang yang kita tempati alam siapa? Syaitan punya alamnya sendiri atau tidak? Maka dari itu ketika dia masuk ke alam kita, berlaku hukum kita sebagaimana kaidah tadi ikan hiu masuk ke alam kita. Mulai detik ini, mulai saat ini, kalau ada pocong kuntilanak menampakkan diri dari depan kita, berani lempar? Berani. Berani pukul? Berani. Takbir? Jangan takut. Ini syariat yang mengatakan, bukan saya. Ya, undur makila wala tandur maka. Jangan lihat siapa saya menyampaikan, tapi lihatlah kata-kata yang keluar dari lisan saya. Ya, jangan takut, yakin ini ya. Ada yang pernah lihat nggak? Siapa coba angkat tangan, jangan malu-malu. Angkat tangan tuh. Apa sosoknya? Kuntilanak juga. Dia lihat ada kontak mata. Dia lagi terbang. Oh, lagi terbang tidak ada masalah. Berarti dia tahu santri ya nanti orangnya yang memang bagus dari segi pemahaman agama, sehingga dia tidak berani seperti itu. Pernah kontak mata sama kuntilanak? Tidak? Alhamdulillah tidak. Nanti kalau kuntinya Isa datang di depan nanti berani pukul? Insya Allah. Alhamdulillah. Jangan takut ya. Ini tadi kaidahnya. Dan ini harus kita yakini, kita imani. Ya. Ketika mereka masuk ke alam kita, hajar, lempar, bisa benjol dia. Dan sebenarnya itu adalah kondisi terlemahnya mereka. Jadi nggak perlu khawatir. Kita masuk nih, berapa lama sih kita bisa menyelam di laut di alamnya ikan hiu tadi tanpa bantuan oksigen? Berapa? Nggak mungkin kan? Coba masukkan ikan hiu ke darat, berapa lama sih? Sejam 2 jam paling mati, tegang. Ya? Teteh? Kenapa? Waktu kerja? Oh, waktu kecil. Ini usia berapa? Oh, SD kelas 4. Apa jenis sosoknya? Kuntilanak juga. Ada kontak mata? Enggak. Di mana dia pas terbang atau pas ngapain? Lagi diam aja. Oh. Terus nggak ditanyain kenapa diam aja? Nggak ditanyain ya? Oke. Cuman sekali itu. Sosoknya sama. Di mana tempatnya? Di rumah. Oke. Oh, ibu beliau masih reaktif juga. Dia kan marah ya? Oh masih. Saat ini di terapi siapa ibu? Rukyah Mandiri sering. Ya. Oke. Dan ingat ya, pesan Nabi kepada kita, jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Apa maknanya? Karena rumah kalau tidak dibacakan Al-Quran, kalau tidak dilakukan sholat-sholat sunnah dan wajib, khusus wanita, maka sama saja rumah itu seperti kuburan. Jadi maksudnya apa? Bacalah surah Al-Baqarah di dalam rumah, maka syaitan tidak akan mampu masuk ke dalam rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Ya, tapi ingat, kenapa kita sudah baca surah Al-Baqarah, kemudian masih ada lagi yang mengganggu, sosok-sosok yang goib bisa masuk? Cek, ada tidak foto-foto yang menempel di rumahnya? Harus dicek, karena malaikat rahmat tidak akan masuk
Apabila rumah yang di dalamnya ada patung, foto-foto makhluk bernyawa, lonceng, alat-alat musik. Ada yang saya sebutkan tadi di rumahnya? Ada, sampaikan kepada orang tuanya. Apa itu? Foto, suruh turunkan. Saya kasih kaidah. Foto ini kan gunanya untuk dikenang, betul ya? Foto wisuda, pelantikan, ya. Ketika kita pergi ke satu tempat, ya, misal Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ke Turki, pajang, ya kan? Untuk dikenang aja. Nah, tetapi ketika Nabi sudah mengabarkan malaikat rahmat tidak masuk rumah, maka siapa yang masuk? Jangan ragu. Syaitan yang akan masuk. Ya. Maka jangan buat celah syaitan itu masuk. Tentang 4 hal tadi yang saya sampaikan. Foto, lonceng, makhluk bernyawa dan alat-alat musik. Singkirkan. Ini bahasanya. Kata Nabi, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkataan itu kalamullah, Al-Quran. Al-Quran pasti terjadi. Al-Quran tidak mungkin bohong. Al-Quran adalah sesuatu yang hak, tidak mungkin bohong. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengatakan ini tidak boleh dipasang, ini dilarang, maka ikuti. Kita tutup mata. Jangan main perasaan. Ya, seperti itu. Sampaikan kepada orang tuanya. Ini bukan kata saya. Sekali lagi bukan kata saya. Ya. Ini kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Ya? Ada yang mau tanya? Ustaz, kalau misalnya di rumahnya sering melihat koin, itu gimana Ustaz? Padahal di rumahnya nggak ada koin pajang, nggak ada musik, nggak ada patung, tapi sering melihat koin gitu. Oke. Sebenarnya koin ini, kalau bahasa ininya, pendamping yang selalu membersamai kita. Ya. Korin, kita ini semua ada korinnya, ya. Korin dari bangsa malaikat yang selalu membisikkan hal-hal yang positif, yang mengarah pada ketaatan kepada Allah, ya. Kemudian korin dari bangsa jin, ya, yang selalu mengarahkan kepada hal-hal yang negatif, malas, ya, khianat, sombong, cemburu, iri, sum'ah, riya. Ini tugas korin. Ya, korin dari bangsa jin. Mana yang lebih mendominasi ketika kita ikuti apa yang diperturunkan, apa yang disampaikan oleh korin dari bangsa malaikat, maka ini yang akan lebih condong nantinya. Korin dari bangsa jin akan melemah pengaruhnya. Kita tidaklah akan melakukan satu hal-hal yang positif karena kita terus-menerus mengikuti si korin malaikat. Ya, ingat itu. Kemudian terkait korin tadi yang dimaksud itu mungkin harus kita cek lebih dalam. Karena kenapa mereka basuh pasti ada sebab. Tidak mungkin tidak ada sebab. Cek mungkin dulu pernah dilakukan penanaman hal-hal yang berbau kemusyrikan di rumah itu. Coba tanya kedua orang tuanya, apakah itu rumah belinya tangan kedua, ataukah dulu pas dibangun ada melakukan ritual-ritual yang justru itu mengundang mereka, kayak dipasang kelapa, padi. Ingat ya, dulu di atap-atap rumah itu katanya biar rumahnya sejuk, dikasih padi, dikasih kelapa. Ngapain ditaruh di atas? Ya kan, mending dibuat santan, rendang, digulai, ya enggak? Seperti itu. Jadi inilah kesalahpahaman orang tua kita dahulu. Nah, ya, cek di situ. Ya, ada tidak ditanam, digantung isim-isim aufak yang katanya untuk penjagaan, perlindungan, ya, kali-kaligrafi yang disandingkan dengan hal-hal yang negatif. Coba cek itu, ya.
ditanya nanti orang tuanya. Kemudian jangan melakukan hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam. Mohon maaf, ghibah, minum minuman keras. Ada nggak orang minum minuman keras di rumah? Ada. Maksud saya, ada nggak? Ada kan? Ada. Ada nggak orang pernah ghibah di rumah? Ada. Ada nggak orang membawa uang haram masuk ke rumah? Ada. Nah, ini dicegah sebisa mungkin. Jangan bawa sesuatu yang tidak berkah di dalam rumah. Jangan buat perkara sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah. Karena inilah pemicu masuknya syaitan di dalam rumah itu. Ya. Itu tadi. Wala tadrisul haqqa bil batil. Enggak mungkin yang hak itu bisa bercampur dengan kebatilan, keburukan. Apapun itu jenisnya. Ya. Ada yang mau ditanya? Masih deh, kita mau lihat Korea masih. Iya, aku ngeliat adik dia ada di kamar, tapi pas saya telepon ada dia juga. Oh gitu maksudnya Ustaz. Ya, jadi sebenarnya Korea itu nggak bisa, ya, berubah. Itu yang jelas Korea mungkin istilah penamaan, tapi itu jin, ya, kita yakini jin. Kalau korin itu kan mungkin asumsi kita, pendapat kita, tapi sebenarnya bukan korin. Korin tadi tugasnya seperti yang saya sampaikan. Jadi itu jin eksternal mungkin yang bisa masuk, atau mungkin ada ikatan buhulnya di situ sehingga dia tidak bisa keluar, sehingga dia betah di situ, sehingga dia punya hujah untuk tinggal berlama-lama di situ. Harus ditarik nih ke belakang. Rumahnya kemarin coba saya tanya, itu pertama kali menempati dari awal tanah atau tangan kedua? Yakin? Yang melihat benda saja atau ada yang Ya, itu poinnya. Ada tidak pernah lihat. Nah, berarti Karena iya. bunda dulu memang reaksi keras awal-awal, tapi alhamdulillah sekarang udah gak pernah dan bagus juga Qurannya progresnya. Alhamdulillah. Jadi memang dulu saya panggil orang tuanya juga, tapi tidak ditemukan akar-akar kemusyrikan di keluarga kira-kira nggak ada. Nggak ada ya. Alhamdulillah. Jadi saya juga nggak tahu asbabnya. Sekarang saya memang bagus. Cuma saya baru dengar karena di rumah masih lihat. Itu sering apa sifatnya berulang? Nggak sering banget. Nggak sering banget. Ada nggak di waktu-waktu tertentu dia muncul? Mohon maaf nih, syaitan itu kan berkeliarannya di waktu maghrib. Maka Nabi memerintahkan kita untuk tutup bejana, jendela, pintu dengan mengucapkan Bismillah. Sudah dilakukan nggak itu? Ya, bukan nanti. Hah? Kalau ingat ya. Kalau ini, nah bisa jadi dari eksternal yang masuk. Kalau masalah dia berubah-ubah, jadi gini, sugesti syaitan itu ya bisa merubah segala sesuatu dengan apa yang kita takuti. Dia akan merubah seperti seperti itu. Hakikatnya syaitan itu nggak punya wujud, ya, nggak punya. Bahkan kisah yang lebih ngeri ini ada kisah seorang pasangan suami istri ya mengeluh bahwa seperti biasa, Papa kerja dulu ya. Oke, baik, cium tangan, pulang, pergi kerja dan berangkat. Kemudian nggak lama balik, tek, lupa udah balik, diam aja. Jadi ya kalau diam aja tuh masuk kamar tidur, dah. Kemudian minta teh, diambilin lah. Pas ke dapur balik lagi ke kamar nggak ada. Ditelepon, Pak, Papa tadi pulang, kok pergi lagi? Nggak ada. Papa pergi tadi pas cium tangan tadi nggak ada, balik lagi ke rumah. Jadi itu siapa? Ini banyak nggak ada kejadian. Nah, kamu angkat tangan tadi enggak? Oh, gitu. Nah itu kejadian dan bisa. Itu isengnya mereka di situ tuh. Tapi ketika kita tahu ilmunya, ya, maka ucapkan Bismillah ya Allah Akbar. Ini siapa sebenarnya? Ya, atau ta'awuz fasta'id billah. Maka kita jangan pernah putus-putus dalam kondisi apapun. Ya, mau murojaah, wudhunya dijaga, tempatnya harus steril, suci, bersih. Di dalam rumah juga demikian. Tadi jangan jadikan kuburan. Ada tidak membacakan nafas Al-Quran di rumah? Ada tidak sholat sunnah, witir, qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha?
Ada tidak? Nah, ketika ini tidak ada, maka akan dengan sangat mudah syaitan itu masuk. Dan hakikatnya iseng. Itu iseng. Ya, artinya tidak mengganggu daripada penghuni rumah. Ya, ambil benda segala sesuatu apapun itu yang bisa dijangkau, ya, lempar, ucapkan bismillah, ya Allahu Akbar. Itu ya. Karena selama ini teteh siapa namanya? Dinda. Teh Dinda melihat sesuatu itu kemudian dibiarkan saja, jadi dia kayak kegeeran gitu. Iya, kegeeran karena saya dilihat nih, saya nggak apa-apa kok yang melihat kita. Nanti lama-lama dia akan lebih betah gitu loh. Nanti akan masuk ke kamar, ke tempat-tempat lain seperti itu. Ya, jadi usir mereka. Rumah itu, ya, Allah sudah sediakan kepada kita untuk kita, bukan untuk syaitan dari bangsa jin. Seperti itu. Ya, kalau muncul lagi sama, digali sumbernya. Kalau memang tidak ada tadi hal-hal yang berbau kemusyrikan, alhamdulillah tutup semua celah, ya. Bismillah. Mungkin dari samping kiri kanan, nggak tahu, sehingga masuk ke dalam rumah yang mungkin berdekatan dengan rumahnya Dinda seperti itu. Ya, tapi ingat ini tidaklah satu kekhawatiran. Ya, yang masalah itu di diri kita. Ya, maka buhul yang terbesar itu, yang terkuat itu ada di dalam diri kita. Di sini, bukan di rumah itu sendiri. Ya, sugesti kita yang merasa diri kita diganggu itu jauh lebih berbahaya daripada gangguan itu sendiri. Ya, seperti itu. Ya, ingat wudu jangan pernah putus dalam kondisi apapun. Seperti itu. Ya, ada yang mau ditanya? Ya, nih penting ini. Kalau sering erep-erep bagaimana Ustaz? Satu, lihat. Ketika kita mau masuk ke pembaringan kita, ada adab-adab yang harus kita tegakkan. Yang pertama, ya, wudu. Ya, seperginya kita dari pembaringan, kita tidak tahu nih, ya, apa yang terjadi setelah kita tidak ada di kasur kita. Maka wudu, kita periksa diri kita sebelum masuk ke pembaringan, dikibas pakai sapu lidi. Bacakan ayat kursi, ya. Atau bismillahirrahmanirrahim, udah ngantuk kali, bismillahirrahmanirrahim, atau ayat kursi lebih bagus, dikupas itu semua. Ya. Kemudian tidur menghadap ke kanan, karena seperti itu sunnahnya. Lambung kita biar sehat seperti itu, ya. Tidur ke kanan, ya. Ini mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Itu. Kemudian ruqyah mandiri, ya. Ruqyah mandiri atau baca surah Al-Muluk, ya. Atau baca 3 surat terakhir dari Al-Baqarah 284 sampai 286 dibaca. Ya. Kemudian jangan tidur terlentang. Ya. Jangan tidur terlentang. Dan mohon maaf, ini ilmu ya. Mohon maaf harus saya sampaikan, jangan sampai tidak memakai celana, harus pakai. Paham maksudnya? Dan ini indikasi agar tidak dicintai syaitan laknatullah. Kemudian ketika masuk kamar mandi kaki kiri, bismillah. Di luar, jangan di dalam. Ketika mau lengkap, mau berlama-lama, bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Seperti itu. Karena bisa jadi dia ngikut. Karena di sana memang tempat mereka bercokol. Ketika adab-adab ini sudah dijalankan dengan baik dan istiqomah, mustahil ada yang namanya urub. Ya, istiqomah nggak? Insya Allah ya. Wudu, ya, dikibas, ya, baca Al-Muluk, kemudian tidur, ya, masuk kamar mandi, lihat adab-adabnya. Insya Allah tidak ada lagi adab-adab. Nah, kemungkinan itu terjadi mungkin ya kondisi lemahnya wanita itu ketika tidak bisa sholat atau sedang dalam keadaan haid. Ya, itu tetap wudu, ya. Ruqyah mandiri pun tidak ada masalah, ya. Karena di situ rentan, ya. Mohon maaf, wanginya si hamba Allah itu ya di situ disukai oleh syaitan ketika dalam kondisi. Bagi syaitan itu ketertarikan yang luar biasa. Kesempatan saya nih katanya. Karena dalam keadaan tidak suci. Cuman kita kadang was-was tidak suci, udah nggak bisa ngapa-ngapain, mager apa segala macam. Nah itulah celah masuknya syaitan. Begitu ya. Oke. Ada lagi? Ya.
sendawa nggak berhenti. Punggung sakit, terus pusing. Itu pada saat melakukan seperti apa kondisinya? Baca Quran kah? Tadi pas rukyah. Oh tadi? Iya. Oh. Saya lihat juga kok doa berkerut banget ini dia pas rukyah. Seperti biasanya. Pernah ada hal mimpi-mimpi aneh nggak yang sifatnya berulang? Itu Ustaz baru itu apa namanya, kan bulan kemarin buat kajian rukyah. Di situ tahap-tahap terus sendawa terus. Terus kemarin sempat nyoba udah enggak lagi, pas waktu kemarin sempat ganti ais sebentar rukyah, habis itu itu lagi sendawa lagi. Oke, sendawa lagi. Oke. Santri. Di Rehab Hati. Iya, di Masjid Mahdi kan? Nah. Santri baru apa lama? Lama angkatannya Ais. Oke. Sampai detik ini ada nggak sesuatu yang kita tidak enak seperti sakit yang mungkin sulit sembuh? Nggak ada? Nggak ada. Hanya hal-hal kecil ya, sendawa, pusing, sakit. Iya, doa kamu kan di SK. Di SK infeksi saluran kemih. Oh ada? Suka kambuh kan? Oh. Sampai detik ini ada yang sifatnya terapinya rutin seminggu sekali atau ada konsumsi obat yang memang dianjurkan oleh dokter? Nggak ada. Antibiotik udah stop. Stop ya. Mulai detik ini setiap minum ini air bacakan Al-Quran. Ya, bacakan Al-Quran. Insya Allah hilang itu semua permasalahan. Nah, ini dia hikmahnya sebagai penguat daripada santriwati yang di sini. Ya, semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pasangan suami istri yang baru menikah, dua-duanya ahlul Quran, ya. Kemudian tidak lama setelah mereka menikah, usia 4 bulan, dia tidak tahu ketika di USG ternyata hamil. Oke? Dalam kondisi dia hamil, bersamaan dengan itu ada miom sebesar 5 cm. Ini kisah nyata, ahlul Quran ini keduanya. Ingat? Kemudian ditanya dokter, bagaimana ini? Ketika ini dibiarkan, miom ini ya akan menggerogoti makanan melalui apa yang dikonsumsi oleh ibunya. Ketika dibiarkan akan berbahaya untuk si janin, bisa lahir prematur, ya. Kemudian tidak normal dan lain-lain sebagainya. Oke? Ngobrol kepada keluarga, kemudian akan dilakukan tindakan. Jika setuju dibuat tanda tangan, operasi bisa berhasil, bisa tidak. Oke? Kalau dibiarkan besar sampai 9 bulan, ini miom ya bisa semakin membesar. Nah, kemudian terkait juga biaya lumayan mahal, ya. Akhirnya pasangan yang baru berumah tangga ini teringat satu ayat tadi yang saya sampaikan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai syifa. Ya, tangkap ini, pegang ini. Ini dia punya miom. Kemudian dia serahkan semua kepada Allah. Terus dia niatkan untuk meruqyah, difokuskan pikirannya kepada miom yang berada di dalam rahimnya. Terus berjalan hingga 9 bulan. Ya, besar dan bayinya pun semakin membesar atas izin Allah. Dicek di USG oleh dokter dengan dokter yang sama. Ternyata miomnya tidak ada lagi. Insya Allah nggak ini. Miomnya tidak ada lagi. Ini kisah nyata. Begitu besarnya mukjizat Al-Quran itu. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal. Andai Al-Qur'an itu ditaruh di atas sebuah gunung, mustahil apapun yang namanya penyakit, tumor, kista, kanker tidak akan pernah mampu bertahan bila dibacakan, ditaruhkan, posisikan Al-Quran di sana. Gunung yang sedemikian besar saja akan hancur seandainya ditaruhkan Al-Quran di atasnya. Apalagi hal-hal yang sekecil itu. Jadi beruntunglah, ya, para santri seluruhnya di sini, ya, hamba-hamba Allah pilihannya, beruntung, terus dekati Al-Quran, ya, apapun yang terjadi tadi, ya,
di dalam organ tubuh kita yang kita tidak ingin itu ada, maka serahkan semua kepada Allah. Bacakan nanti ya Al-Quran, di dalam airnya doakan, ya Allah jadikan ini, air ini yang hamba ruqyah ini, yang hamba bacakan Al-Quran ini untuk penghancur segala bentuk penyakit apapun penamaannya di abad ini. Dulu nggak ada minum kista, ada nggak dulu riwayat Aisyah apa kena kista? Ada tidak? Tidak ada. Ya, bahkan dulu tidak ada wanita yang lahir sesar, nggak ada. Kenapa sesar? Dan mustahil, Allah nggak mungkin jahat. Ketika Allah sudah titipkan, anugerahkan seorang bayi di dalam rahim seorang wanita, maka keluarnya lewat jalan sunnatullah dan fitrahnya. Tidak mungkin lewat sini. Ya, ini kan berarti keluar daripada fitrahnya. Disinilah mukjizat Al-Quran itu. Ketika sulit untuk melahirkan atau hal-hal apapun itu, Al-Quran. Ketika sulit melakukan hafalan apapun itu, Al-Quran. Kembalikan semua kepada Al-Quran. Cek muhasabah. Apa yang membuat kita malas? Apa yang membuat kita sulit? Mungkin ada dosa yang belum ditaubati. Mungkin ada benteng keangkuhan dalam diri kita. Mungkin niat kita salah. Ya, jadi tidak pernah takut, tidak usah takut, dan tidak perlu takut kepada siapapun di dunia ini selain kepada Allah. Ya, tadi ya itu apa tadi Bu Gawe itunya ya, apapun masalahnya yang tadi disampaikan ya, ketika meminum bacakan Al-Quran. Ais juga ya, kalau saya memang di rumah, tadi saya kasih gitu juga, Ais juga ya. Karena Ais kasihannya Ustaz kan sampai mengganggunya terlalu pusing gitu. Udah saya mau berobat juga medis, memang nggak sehat. Hasil lab sehat. Ya. Berarti ada sesuatu yang memang keterlibatan syaitan di situ tadi. Bahwa syaitan punya air mengalir dari darah. Bacakan terus makin sakit makin kita bacakan saja ya. Makin sakit, perang terus. Ingat, saya kasih kau ada semangat. Ini hari jam berapa? Sampai saya nengok jam 2.56. 14.56. 14.55, ya 2.55, oke beda 1 menit. Nanti masuk maghrib malam, dan malam, kemudian jam 12, jam 1, gelap-gelapnya malam tuh, jam 2, makin gelap, jam 3, 4, 5, mulai itu agak terang subuh. Benar nggak? Benar nggak? Bu, ketika tadi dibacakan terasa sakit apapun itu, itulah klimaksnya, bacakan terus. Akan ada nanti efek setelah itu, sesuatu yang kita tidak pernah bayang-bayangkan sebelumnya, hilanglah semua keluh kesah kita. Dan ingat, berhusnuzon selalu kepada Allah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak mungkin satu penyakit dititipkan kepada kita siapapun itu kecuali sesuai dengan kapasitas kita. Kita mampu, kita tahu, asal kita kembali kepada hudan Al-Quran, petunjuk apapun yang ingin kita lakukan di dalam aktivitas kehidupan kita. Ya, ada lagi? Ya. Bergerak-gerak? Ya. Berarti kemungkinan dia di rahim. Nah itu bahaya. Jangan dibiarkan. Ingat, jangan dibiarkan. Jadi gini. Saya kasih satu kaidah. Ini pohon pisang. Kita tanam atau dia sudah tertanam. Kalau dia kondisinya masih kecil, pisang ini, pohon pisang ini, kemungkinan bisa nggak kita cabut sampai akar-akarnya? Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau pohon pisangnya sudah besar, bisa nggak kita cabut dengan satu tangan? Nggak bisa. Seperti itulah kaidahnya. Dengan kondisi sekarang, ini kan mohon maaf, berarti masih belum menikah ya? Iya, nah, baru 4 hari di sini ya. Baru 4 hari, Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin dengan persamaan itu keberkahan datang dan Allah berikan kesembuhan yang sempurna kepada apapun yang diderita oleh kita saat itu. Nah, kemudian dicabut, dihajar terus dengan Al-Quran. Ya, dibacakan Al-Quran. Kalau memang sakit apa sih, bacakan terus. Ya. Baca, kadang kita ya inilah memang ya fitrahnya sih ya, kita manusia kadang lemah, takut, khawatir apa segala macam. Nyahkan itu, yakinlah kepada ayat Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu aja.
Ya, sudah sebagai penguat. Ud'uni astajib lakum. Minta kepada Allah, maka aku akan beri katanya. Apa yang kita lakukan? Ya, doakan akhirnya, bacakan Al-Quran, ya, agar berkah, agar menjadi penghancur apapun yang kita keluhkan di dalam organ tubuh kita. Seperti itu. Ya, istiqomahkan, ingat, istiqomahkan. Allah tidak lihat pahala yang besar, tapi dikerjakan sekali 3 bulan, 4 bulan. Allah inginkan yang istiqomah, continue, meskipun 1 hari, 1 hari, tapi istiqomah, dan Allah akan matikan dalam kondisi itu, insya Allah, ya, dalam kebaikan. Ada lagi? Silakan Kia, namanya Kia. Oh, Kia. Dari tadi sampai sekarang masih panas. Masih panas. Oh, Masya Allah. Sejak kapan? Dari tadi. Pas baru rukyah aja. Baru tadi aja. Sebelumnya ada dengan seperti ini enggak? Atau karena duduk di majelis ini aja? Di sini aja. Sejak saya ngobrol datang tadi, kemudian di luar ini enggak ada itu. Nah, berarti ada sesuatu. Dia menunjukkan reaksinya ketidak. Jadi gini, mereka punya telinga sebagaimana kita punya telinga. Mereka melihat tadi di surah Al-A'raf, kalau nggak saya dari 27, bahwa syaitan dan para kabilahnya itu mampu melihat kita dari sudut pandang kita tidak bisa melihat mereka. Ya, artinya syaitan mendengar juga. Syaitan dari bangsa jin, ya, tanda tadi tidak semua jin itu syaitan, karena jin ada yang muslim, ya. Bahkan manusia itu juga ada syaitan. Syaitan itu sifat, ya, dia bisa melekat kepada jin dan juga manusia. Nah, ketika disampaikan seperti ini, dia reaksi tuh, menunjukkan ketidaktenangannya seperti itu, agar yang punya jasad berangkat pergi gitu, agar yang punya jasad tidak fokus mendengarkan apa yang disampaikan. Itu arahnya, tapi tidak perlu khawatir, ya, tidak perlu khawatir. Kemudian istiqomahkan nanti ruqyah mandiri. Ini hal-hal kecil sebenarnya, ya. Jadi jangan kita memikirkan sesuatu, oh ini apa nih, aneh banget gini-gini. Tidak perlu, ya, tidak perlu. Pegang, tempel, yakinkan, ya, bacakan ayat kursi. Apapun yang kita memang niatkan, tapi ingat, yakin Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika kita meyakini Al-Quran ini bisa menghancurkan, bisa menyembuhkan, maka berlakulah apa yang menjadi pikiran kita pada saat itu. Ya, insya Allah itu tidak menjadi masalah, ya. Tapi untuk sakit hal yang sifatnya kronis apa nggak ada kan? Nggak ada. Nah, harus itu sebagai bentuk reaksi aja sebenarnya. Sebetulnya kalau santri baru itu pengalaman kami 3 tahun Ustaz, memang usia segini tuh ganjalan hati tuh banyak deh sebelum kesini. Jadi biasa kalau di sini sebelum masuk ke materi Quran tuh sebulan pertama kerjaan saya konseling satu-satu, biar mereka ikhlas, ridho gitu, karena memang banyak yang nggak terungkap gitu. Tapi setelah itu belajar Qurannya enak, betul. Nah, makanya kita saling cerita ke teman, kemudian ke bugalu, curhat, apapun itu, jangan dipendam masalah itu sendiri. Karena memang hidup kita ketika lahir maupun nanti kita meninggal gak bisa sendiri. Kita butuh orang untuk interaksi. Maka kata Allah, ketika kamu tidak mengetahui satu hal perkara, tanyalah kepada yang lebih tahu, kepada yang lebih mengerti, kepada yang lebih tua, tanya, ya. Jadi jangan dibiarkan. Karena ketika dibiarkan, pohon pisang tadi akan semakin besar kayak tadi. Kalau nggak disampaikan, kalau nggak ikut, makin besar maka akan sulit menghapusnya. Bahkan itu bisa membuat, mohon maaf, stroke. Ini bisa jadi nggak bergerak atas andil setan tadi. Maka selagi masih kecil begini masalahnya, hantam, hancurkan dengan istiqomah, menjadikan Al-Quran, ya, teman hidupnya dalam kondisi apapun. Ya, nggak perlu khawatir, ya, nanti dibaca. Harus begitu, harus kuat, ya, harus semangat. Satu-satu tetap aja kita terus aja kita terapi Quran, ya. Betul, terapi Quran. Gak apa-apa kita murojaah niat untuk ruqyah dirinya. Bahkan ini saya kasih kuat, penguat lagi nih tambah. Ini kisah-kisahnya yang masya Allah mujizat Al-Quran itu sendiri. Kayak tadi ya pasangan yang suami istri tadi ya, pasangan yang Ahlul Quran kena mium tadi. Ini orang yang kena kanker otak. Ketika mau dilakukan tindakan, ini berbahaya, hasilnya 50-50. Kalau dokter sudah ngasih surat, kemudian tanda tangan, mau hidup mau mati, keluarga harus terima. Kanker nih, bahaya, ya, akan membuat gila, hilang akal dan lain-lain. Akhirnya ada yang menyarankan kepadanya, Bu, coba hafalkan Al-Quran. Ya hafalkan, ya. Surah apa katanya? Surah Al-Baqarah, insya Allah. Dibacakan tuh, dihafalkan Al-Quran, dan
Terus dia baca-baca, terus dia baca. Bahkan dia nggak punya niat untuk menghafal, nggak punya niat, cuma baca doang. Ada nggak di sini yang pernah menghafal surah Al-Fatihah? Nggak ada kan? Itu hafal sendiri kan? Kenapa? Karena dia terus dibaca dan terus diulang. Seperti itu pun akan terjadi atas izin Allah ketika kita terus membacakan surah Al-Baqarah 286 ayat kita hafal. Kadang kita berhusnudzon kepada Allah bahwa boleh jadi di dalam surah Al-Baqarah 216 ayat 216 boleh jadi segala sesuatu yang kita anggap itu buruk justru itu yang terbaik menurut Allah. Tadi penyakit kanker otak, miom tadi, mohon maaf, baik apa buruk? Buruk, tapi itu yang terbaik menurut Allah. Allah ingin menunjukkan kepada ahlul Quran ini tadi bahwa miom tidak akan mampu bertahan bila mana dibacakan Al-Quran. Mujizat bukan? Allah ingin menunjukkan kepada orang yang tadi terkena penyakit kanker bahwa Al-Quran ketika dibacakan mampu menghancurkan apapun jenis penyakitnya pada saat itu. Nyata ketika di USG, di scan, CT scan, kankernya nggak ada lagi. Ibu ditanya makan apa, berobat di mana, tidak ada. Saya hanya menghafal Al-Quran. Bagaimana tidak berkah orang yang setiap hari hidupnya selalu dengan Al-Quran. Jangankan cuma penyakit, hidup kita berkah. Bahkan kita, mohon maaf, ada yang kenal Musa, Hafiz cilik itu. Musa, 8 tahun, udah hafal 29 juz. Orang tuanya diundang sama kedutaan Saudi untuk pergi ke Mekah haji tanpa antri, tanpa ikut pemerintah. Bayangkan, berkah nggak Al-Quran dari sini? Masya Allah kan? Tapi ingat, jangan fokusnya untuk duniawi. Ya, adapun itu hadiah dari Allah. Ya, kejar akhiratmu, maka dunia akan mengikut kepadamu. Ya, tapi kalau kita kejar dunia, maka akhirat yang akan menjauh dari kehidupan kita. Seperti itu. Ya, semangat terus. Ya. Dan istiqomah terus, jangan pernah putus ya untuk merojaah setiap hari. Karena sebenarnya bukan hafalan itu yang menjadi masalah, tapi istiqomah ketika merojaah mempertahankan hafalan itu yang sedikit agak berat daripada kita menghafalnya. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Saya itu menemukan kasus-kasus tidak ridho terhadap takdir itu kayak semacam sarang atau kekuatan setan ya, begitu diikhlasin kok langsung reaksi itu, kenapa tuh? Ya, nah ini dia. Disinilah andil setan itu tadi. Memang sudah sifatnya setan begitu, talbis iblisnya di situ. Nah, bahwasanya kita meyakini daun yang gugur satu lembar ya ke tanah yang kering maupun yang lembab itu Allah tahu. Itu harus kita ingat. Dan ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Kemudian terkait takdir, apapun yang kita lakukan pasti Allah mengetahuinya. Ya, dan tidak ada satu detik pun berlalu tanpa pantauan Allah. Ya, ketika kita diberikan satu kesusahan, sesuatu yang memang itu tidak berkenan dengan hati kita, mulailah setan membisikkan. Maka ketika ada orang yang lebih tahu kemudian mentarbiyah, mentazkiyah dia, memberikan informasi kepada dia bahwa apa yang terjadi itu sudah atas izin Allah dan dia ridho tentang ketentuan Allah yang sudah Allah tetapkan kepada dia, maka sudah nggak ada lagi hujah syaitan di situ. Ini yang harus dikuatkan. Ya, ingat kejadian 2004, saya ulang, Aceh. Ya. Dulu sebelum tsunami pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Aceh itu luar biasa kacau, ya kacau. Ada GAM ya, Gerakan Aceh Merdeka, ada ganja dan lain-lain, ada mohon maaf, ada maksiat di bibir pantai itu. Setelah Allah hancurkan, ya Allah kirimkan air yang sedikit, banyak mayat setelah itu terkapar semuanya. Hah? Itu tidak sesuatu yang tidak mengenakan, bukan? Iya, harta hilang, istri di mana, suami di mana, anak di mana, mobil di mana, surat-surat tanah, rumah di mana, hilang semua. Tapi lihat setelah itu Allah perbaiki. Dulu sebelum Allah
berikan ujian tsunami di situ jam 10 malam. Pasangan yang muda-mudi ya jam 10 itu bebas, tapi setelah jam 10 malam pasca tsunami ditertibkan menjadi kota yang bersih, asli. Ingat, maha besarnya Allah, rumahnya tidak disentuh air sedikit pun. Ada yang tahu masjidnya aman-aman saja? Seperti itulah ketika kita melihat segala sesuatu itu, ya jangan pakai kacamata manusia, jangan pakai kacamata logika. Ingat, Allah itu tidak mungkin jahat, Allah itu tidak mungkin benci kepada kita selagi kita ingat kepadanya, selagi kita ikuti aturannya, selagi kita bertakwa kepadanya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan Allah akan memberikan kecukupan kebutuhan kepada orang-orang yang bertakwa. Kebutuhan yang kita inginkan, bukan apa yang kita inginkan segala sesuatu itu untuk menuruti hawa nafsu kita. Jadi ridholah tentang apa yang menjadi ketentuan Allah. Ketika kita sudah paham tidak ada pelanggaran maksiat yang kita lakukan, kemudian kita ditimpa sesuatu yang tidak mengenakkan untuk diri kita, yakinlah, ya, itu ada hadiah yang Allah sudah persiapkan kepada kita. Seperti itu, ya, ingat itu. Ya, ada lagi? Soalnya udah mau anjing 15.09. Cukup bukan lo? Insyaallah ya. Jadi berikutnya Ais, jika masih ada, ayo kita hadapi bersama dengan Al-Quran dan dengan berani ya. Nggak akan ada ujungnya. Ya pasti. Insya Allah kalau kita dekat Al-Quran, dekat kepada Al-Quran, maka Allah langsung yang menjaga kita, yang memberkahi hidup kita. Syaitan tidak ada lagi yang berani. Terus istiqomahkan, maka syaitan itu akan pergi dengan sendirinya. Yakin, syaitan tidak akan betah di dalam jasad yang bila mana dia terus melafazkan, mendawamkan Al-Quran dalam setiap aktivitas kesehariannya. Ya, itu harus dikuatkan. Ya, harus sabar ya, harus kuat, menguatkan, teman-teman saling support ya. Kalau ada teman kiri kanannya yang murung, yang apa, ngedrop apa, tanyakan, jangan cuek ya. Peduli, rangkul semuanya. Di sini semua satu keluarga. Ya. Saling peduli ya, saling mengingatkan, bangunkan kalau ada yang tidur, ingatkan kalau ada yang lupa wudu, ya. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi, ya. Insyaallah kita akan masuk ke dalam surganya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berkahi usia kita, Allah berkahi hafalan kita, Allah berkahi setiap aktivitas kita, dan Allah Subhanahu wa taala semoga dengan ini semua dijauhkan kita dari setiap keburukan apapun itu di dunia ini, wabil khusus keburukan di akhirat kelak. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.